Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegagalan yang terjadi pada sistem informasi perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gabriela Nuranda dengan NIM 1805 yang ada di kelas Sistem Informasi Manajemen S1. Nah, teman-teman, langsung saja kita mengenal terlebih dahulu mengenai sistem informasi perusahaan. Di sini, menurut Raymond McLeod and George Sales pada tahun 2004, mendefinisikan sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Nah, sistem informasi perusahaan saat ini mengakumulasi seluruh data transaksi akuntansi dari bagian manufaktur, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan berbagai fungsi bisnis lainnya. Walaupun banyak data yang disimpan dalam sistem informasi perusahaan, namun tujuan sistem informasi ini adalah mengumpulkan, menyebarkan data, keseluruhan proses organisasi, serta pendukung. Lanjut pada slide komponen sistem informasi perusahaan. Di sini yang pertama ada database yang terintegrasi, di mana database yang terintegrasi adalah database yang sama yang digunakan oleh semua lini perusahaan. Bagian sales order, pengiriman, purchase order, inventory, finance, dan akuntansi menggunakan aplikasi dan database yang sama. Kemudian akses yang aman ke database. Pastikan akses ke database sesuai dengan wewenang tiap pengguna. Jangan sampai ada pihak yang tidak berwenang mengubah database tersebut. Kemudian ada bisnis yang terdokumentasi. Proses bisnis perusahaan yang terdokumentasi dengan baik, pastikan proses bisnis di dalam dan antara bagian dicetak dengan rapi dan mudah dipahami. Proses bisnis harus digambarkan secara jelas, mulai dari sales order, inventory, pengiriman, keuangan, akuntansi, dan bagian-bagian lainnya. Kemudian masih dengan pembahasan yang sama, yaitu komponen sistem informasi perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian terhadap aplikasi. Aplikasi harus mendukung proses pengendalian internal perusahaan. Ada staf yang menginput transaksi, ada juga staf yang mengesahkan transaksi. Hindari transaksi yang melibatkan satu staf. Kemudian pengendalian internal perusahaan. Selain pengendalian internal aplikasi, pengendalian internal perusahaan perlu juga dilakukan supaya tidak ada kerjasama yang memberi peluang penggelapan aset perusahaan. Nah, pengendalian internal misalnya perputaran tugas, mewakilkan cuti, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada penerapan sistem informasi perusahaan. Penerapan sistem informasi perusahaan pada umumnya berlangsung sekitar 2 tahun. Penyebab periode waktu yang panjang bukan hanya kerumitan dan ruang lingkup proyek, tetapi juga keharusan untuk berurusan dengan sistem warisan, yaitu sistem yang umumnya melaksanakan proses bisnis inti perusahaan, tetapi dikembangkan bertahun-tahun yang lalu, dan tidak mencakup teknologi dan metodologi yang baru. Ada beberapa pendekatan dalam penerapan sistem informasi perusahaan, yaitu pemilihan penjual, pelatihan pemakai, dan peralihan. Menurut Raymond McLeod dan George Sales pada tahun 2004. Pendekatan pemilihan penjual. Nah, perangkat lunak Enterprise Resource Planning digunakan untuk membangun suatu perusahaan. Pemilihan penjualan ERP atau Enterprise Resource Planning itu sangat penting. Dasar konsep proses bisnis di dalam perangkat lunak penjual harus menjadi kriteria yang umum dalam pemilihan penjual. Makin besar perbedaan antara proses di dalam perangkat lunak dengan proses organisasi saat ini, makin sulit penerapannya. Proses baru harus diterima oleh para pemakai dan cukup mirip dengan proses yang ada dengan sekarang, sehingga penerapannya tidak menimbulkan stres yang tidak diperlukan dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada pendekatan pelatihan pemakai. Pelatihan bukanlah tambahan, melainkan pelatihan adalah bagian dari rancangan awal INTLS. Berikut ini adalah tabel pelatihan berlangsung sebelum, selama, dan setelah penerapan dari INTLS.
Bisa dilihat bersama-sama pada tabel tersebut, di mana ada jenis pelatihan dan kapan pelatihan harus berlangsung. Yang pertama yaitu mempelajari perangkat lunak ERP yang dijual. Nah, sebelum sistem informasi perusahaan direncanakan dan dirancang. Kemudian pelatihan oleh penjual ERP atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pelatihan ERP. Kapan pelatihan harus berlangsung? Saat sistem sedang dirancang dan diterapkan. Juga setelah sistem telah diterapkan. Kemudian jenis pelatihan untuk pelatihan antar rekan seperti konferensi. Kapan pelatihan harus berlangsung? Yaitu sangat membantu setelah penerapan proyek INTLS ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan peralihan. Peralihan segera dari sistem yang telah ada sangat berbahaya karena jika sistem perusahaan baru itu gagal, sehingga seluruh pengolahan informasi oleh sistem yang mencakup keseluruhan perusahaan ini akan ikut gagal juga. Nah, karena itu pendekatan yang paling memungkinkan hanyalah penerapan bertahan seperti pada tabel berikut. Yang pertama ada pendekatan paralel, di mana keterangannya sumber daya komputer yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi yang telah ada dan sistem informasi perusahaan secara serentak akan melampaui kapasitas komputer sebagian besar di organisasi. Kemudian pendekatan peralihan langsung yaitu jika sistem informasi perusahaan yang baru gagal, tidak tersedia sistem informasi untuk memproses berbagai transaksi organisasi. Kemudian adanya pendekatan bertahap dengan keterangan pilihan yang paling memungkinkan untuk sebagian besar organisasi. Masuk pada forum kegagalan yang terjadi pada sistem informasi perusahaan. Kegagalan sistem informasi perusahaan ini mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapannya, sehingga organisasi kembali menggunakan sistem informasi perusahaan yang terdahulu. Hal ini merupakan biaya yang buruk karena organisasi umumnya telah menginvestasikan banyak nominal uang dan banyak jam kerja dalam proyek INTLS ini. Nah, namun kegagalan sistem informasi perusahaan tidak berarti organisasi harus menyerah sepenuhnya, tetap bisa mencoba lagi. Menurut Raymond McLeod dan George Sells pada tahun 2004 ini, langkah-langkah yang dapat diambil dari organisasi untuk meminimalkan kemungkinan kegagalan sistem informasi perusahaan adalah sebagai berikut, di mana orang-orang yang bertanggung jawab atas penerapan sistem harus mengerti kerumitan organisasi itu, karena sistem informasi perusahaan akan mencakup berbagai fungsi bisnis dan para anggota organisasi harus memahami berbagai proses bisnis yang berinteraksi dengan mereka selain memahami proses mereka sendiri. Kemudian manajemen puncak harus menyadari bahwa spesialis di dalam perusahaan yang memberi nilai tambah yang besar mungkin bukan kandidat untuk disertakan dalam INTLS ini. Manajemen puncak juga harus mencapai konsensus untuk sistem informasi perusahaan jauh sebelum penerapan ini dimulai. Kemudian kita masuk pada adapun penyebab kegagalan sistem informasi perusahaan. Yang pertama di sini kurangnya input dari end user. Kurangnya keterlibatan end user pada saat proses perencanaan sistem akan menemui kegagalan pada saat diterapkannya karena terjadi kesenjangan atau gap antara pengguna dan perancangan atau pakar sistem informasi. Kesenjangan itu timbul karena keduanya memiliki latar belakang dan kepentingannya berbeda, user-designer communication gap. Kesenjangan ini nantinya pada akhirnya akan menciptakan kegagalan dalam pelaksanaan sistem informasi di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi. Kebutuhan yang telah dirumuskan tersebut apabila tidak mendapatkan dukungan berupa infrastruktur yang memadai, maka akan menyebabkan kegagalan pada sistem informasi di perusahaan. Kemudian yang ketiga adanya pernyataan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah. Penerapan sistem informasi pada suatu organisasi harus dilakukan perumusan dengan jelas tentang kebutuhan dan spesifikasi penggunaan sistem informasi tersebut. Pernyataan kebutuhan yang tidak ditegaskan sejak awal akan berdampak negatif pada saat sistem informasi diimplementasikan dan pada akhirnya menemui kegagalan. Dan yang keempat yaitu adanya kurangnya dukungan manajemen
manajemen eksekutif. Jika penerapan sistem informasi tidak mendapatkan dukungan dari manajemen eksekutif sebagai pengambilan keputusan, maka penerapan sistem akan menemui kegagalan dan berdampak seperti terjadinya inefisiensi biaya, pelaksanaan penerapan sistem informasi yang melebihi dari target yang telah ditentukan, kendala teknis, kegagalan memperoleh manfaat yang diharapkan di dalam perusahaan. Kemudian penyebab yang kelima yaitu adanya inkompetensi secara teknologi. Penerapan dan pengembangan sistem informasi sangat membutuhkan peranan manusia sebagai operator. Apabila sumber daya manusia dalam organisasi tidak memiliki kompetensi akan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka penerapan sistem informasi akan mengalami kesulitan. Sistem informasi yang tidak sesuai dengan kemampuan SDM ini akan mengakibatkan pelaksanaan sistem informasi yang akan menghadapi sebuah kegagalan. Kemudian yang keenam yaitu perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang. Pengembangan dan penerapan sistem informasi yang tidak didukung oleh perencanaan yang tidak matang ini akan mampu menjadikan mediator antara berbagai keinginan dan kepentingan di dalam suatu organisasi. Sistem yang tidak memiliki roadmap yang jelas mampu menjadi pegangan dalam melaksanakan sistem informasi sesuai tujuan organisasi. Sistem informasi yang tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan sebuah perusahaan ataupun organisasi yang nantinya pada akhirnya akan menemui sebuah kegagalan dalam penerapannya dan hanya bisa menimbulkan inefisiensi dalam hal biaya, waktu, dan tenaga. Pembahasan yang terakhir pada presentasi ini adalah kegagalan pada perusahaan PT Garuda Indonesia dalam penerapan sistem informasi BPM-nya. Nah, PT Garuda Indonesia Persero mengalami kegagalan dalam menerapkan sistem kendali operasi terpadu atau Integrated Operational Control System atau IOCS. Nah, PT Garuda Indonesia Persero sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi udara komersial untuk penumpang yang menangani rute penerbangan nasional dan internasional. Sistem kendali operasi terpadu Integrated Operational Control System atau IOCS merupakan sistem informasi yang gagal diterapkan oleh PT Garuda Indonesia Persero. Sistem ini merupakan gabungan sistem yang memantau pergerakan pesawat, penjadwalan awak kabin, dan manajemen penumpang dengan investasi sebesar 15 juta US dollar. Salah satu kondisi yang terjadi pada saat kegagalan sistem informasi tersebut adalah jadwal kru yang kacau, jadwal pilot yang bertabrakan, sampai-sampai ada pilot yang sedang sakit mendapatkan jadwal menerbangkan pesawat. Nah, salah satu spekulasi kegagalan yang diprediksi adalah karena terjadi ketidaksinkronan data dalam migrasi dari sistem lama ke sistem baru, sehingga mengakibatkan jadwal awak kabin menjadi kacau. Selain itu juga dikarenakan operator hanya memasukkan data terbaru yaitu ke sistem baru. Padahal seharusnya data krusial itu dimasukkan ke dalam sistem lama maupun ke dalam sistem baru yaitu ke IOCS ini. Kegagalan PT Garuda Indonesia Persero Tbk dalam aplikasi sistem IOCS ini terletak pada kesalahan dari sumber daya manusianya yang menggunakan aplikasi tersebut karena kurangnya pelatihan dan karena kegagalan dalam sistem konversi data. Kegagalan yang dialami ini menimbulkan kerugian bagi PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang telah mengeluarkan uang sebesar 220 juta rupiah untuk kompensasi kepada penumpang dan nama baik Garuda tercoreng akibat peristiwa ini serta bertambahnya budget iklan permohonan maaf di media-media nasional. Dari salah satu contoh kegagalan yang ada pada PT Garuda Indonesia Persero ini, maka berdasarkan contoh kegagalan penerapannya untuk sistem BPM di atas, maka harus disadari bahwa dalam penerapan sebuah sistem baru harus juga dipertimbangkannya kesiapan manajemen. Ada beberapa tipe perubahan sistem baru dengan secara langsung, paralel maupun phase. Nah, akan lebih baik jika PT Garuda Persero Indonesia ini menggunakan cara paralel atau phase untuk mencegah kegagalan sistem dan dapat melakukan adaptasi sedini mungkin.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.